Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Lestari dengan NIM 21044110304 dari kelas 4 hubungan 1. Di sini saya akan membuat tugas data mining, yaitu soal deskripsikan mengenai definisi dan konsep data mining dan berikan contohnya. Data mining adalah sebuah proses pencarian secara otomatis informasi yang berguna dalam tempat penyimpanan data berukuran besar. Teknik data mining digunakan untuk memeriksa base data berukuran besar sebagai cara untuk menentukan pola yang baru dan berguna. Adapun konsep data mining adalah 1. Konsep data mining di bidang kesehatan, contohnya prediksi penyakit hipertensi kehamilan dengan teknik Bayesian tree. 2. Konsep data mining di bidang pendidikan, contohnya seperti data siswi-siswi yang memperoleh beasiswa. 3. Konsep data mining di bidang telekomunikasi, contohnya seperti rekening bank, properti hingga transaksi keuangan. 4. Konsep data mining di bidang ilmu biologi, contohnya seperti data populasi hewan yang hampir punah atau yang sudah punah. Pertanyaan kedua, jelaskan salah satu jenis dalam pre-processing atau pemrosesan awal diserta dengan contohnya. Pre-processing merupakan salah satu tahapan dalam melakukan mining data sebelum menuju ke tahap pemrosesan. Data mentah akan diproses terlebih dahulu. Data pre-processing atau pemrosesan data awal biasanya dilakukan dengan cara eliminasi data yang tidak sesuai. Selain itu, dalam proses ini data akan diubah dalam bentuk yang akan lebih dipahami oleh sistem. Pengertian lain menyebutkan bahwa data pre-processing adalah tahapan untuk menghilangkan beberapa permasalahan yang bisa mengganggu saat pemrosesan data-data pre-processing. Dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu cleaning data, data transformation, dan data reduction. Data pre-processing ini digunakan karena dalam data real-time, databases seringkali tidak lengkap dan tidak konsisten, sehingga mengakibatkan hasil data mining tidak tepat dan kurang akurat. Soal ketiga yaitu lakukan normalisasi dengan dua cara, yaitu pendekatan zero-min unit variansi dan pendekatan jangkauan 0,1 pada data berikut. Di sini saya sudah ada data yang dibuat, di mana di sini ada beberapa fitur, yaitu fitur 1, fitur 2, dan fitur 3. Sebelum kita melangkah ke zero-min variansi dan pendekatan jangkauan 0,1, kita akan mencari total fitur 1, fitur 2, dan fitur 3. Di mana fitur total itu menggunakan rumus sum C4 sampai C7. Begitupun fitur 2 dan fitur ketiga. Dan untuk mencari rata-rata, kita menggunakan rumus average C4 bagi C7. Begitupun seterusnya, yaitu fitur 1, fitur 2, dan fitur 3. Nah, kita ke zero-min variansi, di mana fitur 1 menggunakan rumus C4 kurang C9 pangkat 2. Begitupun fitur 2 dan fitur 3. Nah, untuk mencari total dari zero-min variansi, kita menggunakan rumus sum G4 sampai G7. Begitupun seterusnya, yaitu fitur 2 dan fitur 3. Nilai rata-ratanya, nilai variansinya kita menggunakan rumus SQRT dan dari G9, di mana hasil nilai variansi diperoleh dari G9, yaitu total dari fitur 1, fitur 2, dan fitur 3. Nah, untuk pendekatan jangkauan 0,1, fitur 1 normal itu menggunakan rumus C4 kurang C9 dibagi dengan G10.
di mana G10 yaitu nilai variansi dari fitur 1, fitur 2, fitur 3, zero main variansi, sehingga menghasilkan fitur 1 yang dari pendekatan jangkauan 01. Soal keempat yaitu hitunglah jarak Euclidean dan jarak Chebyshev pada data multi atribut. Di mana di sini sudah ada 3 poin 1, poin 2, dan poin 3. Dan di sini atributnya juga ada 3. Kita akan mencoba cara menghitung jarak Euclidean, di mana P1-nya itu menggunakan SQRT ABS C15, P2-nya ABS D16, dan P3-nya itu ABS E17. Begitupun seterusnya berpangkat 2. Sedangkan ketika menghitung jarak Chebyshev menggunakan rumus max ABS C15, ABS D15, dan P3 ABS E15. Perbedaan rumus Euclidean dan jarak Chebyshev yaitu berada pada rumus SQRT dan rumus max. Dan jarak education menggunakan pangkat 2 di luar kolomnya. Sedangkan jarak Chebyshev tidak menggunakan pangkat 2 di akhir kolomnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.